Baik para frater sekalian, saya akan menyampaikan ringkasan ASG untuk bahan kuliah kita, sekaligus juga untuk untuk merangkum ASG dari buku yang saya postingkan untuk bahan bacaan kalian. Saya akan meringkasnya begini. Saya menjawab dulu apa itu ASG, ya. Jadi pengertian ASG. ASG dalam arti luas adalah ajaran sosial gereja yang dimengerti sebagai tanggapan gereja atas masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di mana gereja hidup. Jadi persoalan yang ingin diangkat adalah persoalan-persoalan sosial, ya, seperti hak asasi, persoalan kemiskinan, buruh, atau yang paling terakhir adalah tanggapan dari Paus Fransiskus mengenai alam, ya, dengan ensiklik Laudato Si. Jadi gereja ikut prihatin atas masalah-masalah yang ada seperti yang tertuang di dalam Gaudium et Spes nomor 1, ya. Jadi gereja ikut dalam keprihatinan dunia. Gereja merasa sebagai komunitas atau salah satu komunitas di antara komunitas-komunitas yang ada yang sedang bersiarah menuju kepenuhan, ya. Jadi ajaran sosial gereja merefleksikan nilai-nilai sosial tentu saja dari sudut pandang gereja Katolik. Nah, isi ringkas dari buku yang saya berikan kepada Anda itu adalah mengenai Rerum Novarum, atau masalah yang utama yang dihadapi oleh Rerum Novarum adalah relasi buruh majikan yang tidak beres atau adanya eksploitasi, di mana persoalan-persoalan itu menjadi persoalan yang sangat luas. Tentu kita akan masih membahas bagian ini lebih mendalam, ya. Tetapi secara singkat, buruh dipaksa bekerja dengan gaji yang kecil, diperas tenaganya, dan betul-betul terjadi eksploitasi terhadap buruh, ya, sehingga buruh itu hidup di dalam tekanan. Nah, Rerum Novarum ingin membangun sebuah pandangannya mengenai relasi antara buruh majikan, di mana juga Rerum Novarum mengeritik sosialisme sekaligus juga mengeritik kapitalisme, ya. Jadi Rerum Novarum ingin membangun sesuatu yang baru. Apa yang baru ingin dia capai adalah sebuah hubungan kerja yang didasarkan atas saling menghargai. Setelah Rerum Novarum kita akan, atau di dalam buku dipresentasikan mengenai Quadragesimo Anno. Kita juga akan membahas nanti masalah utama yang dihadapi adalah ketidakadilan sosial dan juga kehancuran akibat perang dunia, ya, yang pertama, ya. Quadragesimo Anno itu adalah 40 tahun setelah Rerum Novarum. Apa yang juga menjadi masalah bagi saya adalah bahwa Quadragesimo Anno itu menghadapi resesi ekonomi yang sungguh dahsyat tahun 1929, ya. Jadi ada ketidakadilan, tetapi juga ada ketimpangan ekonomi di sana. Quadragesimo Anno ingin membangun sebuah rekonstruksi jaringan sosial dengan semangat cinta kasih, keadilan, dan kebaikan. Ada Mater et Magistra. Masalah utama yang dihadapinya adalah, atau konteks persoalannya adalah sisi negatif dari penemuan dunia, ya. Jadi setelah penemuan dunia yang ada itu lalu kemudian terjadi eksploitasi
ada gap antara negara kaya dan miskin, eksploitasi demi diri sendiri, dan Mater et Magistra ingin membangun institusi sipil bekerja sama atau menekankan juga kerjasama internasional yang saling membantu, resiprokal, tetapi juga menghargai interdependensi. Pacem in terris, masalah utama yang dihadapi adalah masalah politik, krisis Kuba, ada pembangunan tembok Berlin, ada perang dingin antara negara timur dan negara barat. Nah, Pacem in terris ingin membangun perdamaian, ya, yang harus didasarkan atas keadilan, kebebasan, dan cinta kasih, serta menghargai, menghormati hak asasi manusia. Populorum Progressio, masalah utama yang dihadapinya adalah realitas kemiskinan, atau malahan lebih tepat dikatakan oleh Populorum Progressio sendiri, nomor 4, terjadi pemiskinan yang mengakibatkan kelaparan, kesengsaraan, penyakit sosial, kebodohan. Yang ingin dibangun oleh Populorum Progressio adalah bahwa kemiskinan itu harus diatasi dengan landasan solidaritas antar umat manusia. Octogesima anno, masalah utama yang dihadapi adalah urbanisasi yang melahirkan keterasingan, dehumanisasi, kenakalan remaja, narkoba, erotisme, singkatnya penyakit-penyakit sosial yang ada akibat dari urbanisasi. Octogesima anno itu akhirnya mempromosikan panggilan untuk bertindak dengan membangun pedesaan, membangun kesetaraan gender, kesetaraan di dalam pergaulan sosial, dan juga menekankan solidaritas. Evangelii Nuntiandi, masalah utamanya adalah penginjilan terhadap negara-negara lain itu harus dibangun dengan cara yang baru. Evangelisasi yang baru itu menurut EN, ya, Evangelii Nuntiandi ini adalah pewartaan keadilan. Redemptor hominis itu masalah utama yang dihadapi adalah persoalan dunia modern yang dihadapi oleh Paus Yohanes Paulus II, dan ini dapat dianggap sebagai program kerjanya karena ensiklik pertama selalu dianggap sebagai bentuk penampilan di depan umum dan menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya. Program kerja yang ingin dibangun lewat Redemptor hominis ini oleh Yohanes Paulus II adalah kedudukan manusia di dalam tata keselamatan. Ya, jadi berarti bahwa manusia ada di sentrum kalau kita bicara mengenai tata keselamatan. Artinya relasi manusia dengan Allah itulah yang perlu diperhatikan, dan sekaligus juga kesaksian hidup di dunia ini perlu diwarnai oleh kesederhanaan, semangat doa, cinta kasih bagi yang miskin dan tertindas. Laborem exercens itu masalah utama yang dihadapi adalah kaum buruh yang tertindas, ya. Laborem exercens ingin mempromosikan kerja adalah aktualisasi diri, maka manusia tetap menjadi subjek kerja karenanya ikut dalam karya kreatif Allah. Solicitudo Rei Socialis itu masalah utama yang dihadapinya adalah penghormatan terhadap alam dan lingkungan hidup. Juga masalah-masalah sosial yang terbangun karena pergaulan sosial yang tidak adil, karena memandang orang lain itu sebagai alat atau memandang orang lain itu tidak berarti. Nah, yang ingin dipromosikan oleh SRS,
Sollicitudo Rei Socialis ini adalah struktur dosa itu harus dibongkar. Kita bertobat dan bersolider dengan sesama. Centesimus Annus, masalah utamanya adalah kemenangan kapitalisme, ya, dalam tanda kutip kemenangan, artinya karena runtuhnya komunisme, runtuhnya ekonomi sosialis, ya, lalu kapitalisme merasa diri menang. Nah, Centesimus Annus menekankan soal penghargaan akan martabat manusia, ya. Jadi kalau ingin membangun haruslah memperhatikan martabat manusia. Demikian pun juga di dalam menjalankan bisnis, tidak hanya melihat manusia atau tidak boleh melihat manusia sebagai kapital, tetapi harus dihargai sebagai manusia utuh. Implikasinya apa dari ajaran sosial gereja seluruhnya yang sudah dibahas secara singkat itu adalah bahwa pemahaman tentang kerja itu menjadi lain, dalam arti begini, bahwa ajaran sosial gereja ingin memberikan pemahaman baru di dalam bekerja. Bekerja itu harus tetap terjadi penghormatan terhadap manusia, karena kerja itu adalah perwujudan diri. Yang kedua, di dalam kerja upah memang harus diberikan seimbang dengan pekerjaan atau kerja yang dia sumbangkan. Itu masalah pertama, ya, tentang kerja. Masalah kedua tentang kemiskinan. Bagi ajaran sosial gereja kita boleh menyimpulkan darinya yaitu bahwa egoisme itu menyebabkan kemiskinan. Eksploitasi sesama itu juga menyebabkan kemiskinan. Maka kemiskinan itu lebih dilihat sebagai abuse dan orang dibuat miskin. Maka ajaran sosial gereja selalu menekankan soal kemiskinan struktural yang harus diberantas. Yang ketiga persoalan yang diangkat adalah perburuhan. Pemodal itu menimbun kekayaan dan menganggap buruh itu sebagai hamba. Ini salah, ya. Buruh adalah manusia, dia bukan hamba yang bekerja padanya, tetapi dia adalah manusia yang mempunyai martabat sama seperti pemilik modal itu. Maka buruh juga harus mendapat upah yang layak, mempunyai hak kebebasan, juga termasuk di dalam menyampaikan pendapatnya, dan terutama dihargai sebagai pribadi. Implikasi keempat adalah soal ekonomi politik. Apa yang dipromosikan oleh ajaran sosial gereja adalah melindungi dan membela rakyat yang miskin dan ditindas. Bonum commune harus menjadi perhatian utama. Prinsip solidaritas, kerjasama dan tanggung jawab. Subsidiaritas, memberikan kemungkinan orang untuk berkembang, dan jaminan keadilan sosial. Implikasi yang kelima adalah dunia berkembang itu harus dibangun atau harus membangun dirinya, dan kalaupun ada penanaman modal asing, intervensi internasional itu harus dibangun di atas perjanjian yang jujur, ya. Jadi kerjasama internasional itu harus dibangun di atas perjanjian yang jujur. Jadi tidak boleh ada eksploitasi kekayaan alam dari dunia ketiga dan kekayaan dikeruk untuk dibawa ke dunia pertama atau dunia makmur. Baik, ini isi ringkas dari seluruh bahan dari ajaran sosial gereja. Tentu kita masih akan melihatnya lagi ke depan di dalam kuliah kita. Baik.